5, 4, 3, 2, 1. Berjumpa lagi di channel YouTube Ritsa Education. Semoga pada pertemuan kali ini, kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Di video kali ini, kita belajar kembali untuk mata pelajaran tematik kelas 6, di tema 8, tentang bumiku. Subtema 2, bumiku dan musimnya. Pembelajaran yang pertama. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang disampaikan, mudah kalian pahami. Dengan harapan, ilmu yang kalian pelajari hari ini, bisa bermanfaat. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Simaklah bacaan berikut ini. Cermati informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai, misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai, mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga, seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati, atau tanpa suara, untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama, atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Membaca sekilas, dalam teks agak panjang, biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama, yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Baiklah, sekarang, kita akan membuat contoh peta konsep gagasan utama, dan informasi penting, dari teks banjir bukan sekadar bencana alam. Kita mulai dengan paragraf 1. Langkah pertama, adalah, membuat gagasan utama. Kita lihat pada teks paragraf 1. Kalian bisa melihatnya di buku tema halaman 56. Untuk menentukan gagasan utama, kalian teruslah membaca kalimat demi kalimat dalam paragraf tersebut.
Umumnya, gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal dan akhir paragraf. Kecuali pada paragraf deskripsi yang kalimat gagasan utamanya bisa berada di tengah. Perhatikan kembali pada teks paragraf 1. Untuk paragraf ke-1 ini kalimat utamanya berada pada posisi awal paragraf, yaitu, memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Kalimat awal ini merupakan kalimat yang mewakili gagasan utama paragraf ke-1 ini. Karena, kalimat lain dari paragraf ini merupakan informasi-informasi yang mendukung kalimat gagasan utama, yang berada di posisi awal paragraf. Selanjutnya, kita tuliskan terlebih dahulu kalimat gagasan ini pada peta konsep. Selanjutnya, mari kita mencari informasi-informasi penting dari paragraf ke-1 ini. Informasi penting dari paragraf ini, yaitu, faktor-faktor penyebab banjir. Bagian mana saja yang merupakan kalimat informasi penting dari paragraf ini? Mari kita perhatikan kembali pada teks. Kalimat rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, pendangkalan dan penyempitan badan sungai, menjamunya rumah di bantaran sungai. Kesemua ini merupakan informasi-informasi penting dari paragraf ini. Mari kita lanjutkan pada paragraf kedua. Coba perhatikan pada teks paragraf 2 ini. Untuk paragraf kedua, kalimat utamanya berada pada posisi akhir paragraf, yaitu, tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Kalimat terakhir ini merupakan kalimat yang mewakili gagasan utama paragraf kedua. Karena, kalimat-kalimat di awal paragraf merupakan informasi atau kalimat yang mendukung kalimat gagasan utama yang berada di posisi akhir paragraf. Kita tuliskan dulu kalimat gagasan ini pada peta konsep, sebelum melanjutkan ke informasi penting pada paragraf kedua ini. Kalimat dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Kalimat ini merupakan kalimat informasi penting dari paragraf kedua. Pada paragraf terakhir, yaitu, paragraf ketiga. Coba perhatikan lagi pada teks paragraf 3 ini. Pada paragraf ini, kalimat gagasan utama berada di tengah paragraf, yaitu, di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor, justru terjadi akibat pembangunan kota, yang tidak mengindahkan topografi. Kita tuliskan dulu, kalimat gagasan ini, pada peta konsep. Kemudian, lanjut menentukan informasi penting pada paragraf ketiga. Informasi penting pada paragraf ketiga, sama seperti pada paragraf 1, yaitu, penyebab banjir dan longsor. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang sudah dijelaskan, kita bisa membuat ringkasan singkat, tentang bacaan, banjir bukan sekadar bencana alam. Berikut ini adalah contoh ringkasan singkat tentang bacaan, banjir bukan sekadar bencana alam. Banjir selalu menjadi ancaman di berbagai wilayah Indonesia ketika musim hujan turun. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, pendangkalan dan penyempitan badan sungai serta menjamurnya rumah di bantaran sungai. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga terutama pada saat curah hujan tinggi. Luapan air bisa mencapai 2 meter di dalam rumah. Penertiban pemukiman menjadi kesulitan pemerintah daerah, karena sekalipun beresiko mereka tetap kembali. Banjir dan longsor di Manado sering terjadi karena pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi dan banyaknya bukit dan lereng yang beralih fungsi menjadi pemukiman. Sekarang, untuk melatih pemahaman kalian, coba kerjakan tugas berikut ini. Mintalah temanmu membacakan artikel tersebut. Catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu tersebut. Lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Bandingkan kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu. Pernahkah kamu bertanya, mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau?
Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Berikut ini disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan berikut ini. Mintalah teman sebangkumu untuk membacakan teks bacaan yang berjudul ada 2, ada 4. Catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. Bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul ada 2, ada 4, dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di tiap paragraf. Cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca bacaan dalam hati. Apakah ada persamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? Lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan temanmu. Kemudian, kalian tuliskan laporannya pada lembar berikut ini. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Pembahasan untuk mata pelajaran tematik kelas 6, di tema 8, tentang bumiku. Subtema 2, bumiku dan musimnya. Pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video Ritsa Education selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel Ritsa Education. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena dengan mengklik subscribe, kalian sudah ikut mendukung channel kami terus berkembang. Dan bagikan video ini kepada teman kalian, agar teman kalian juga bisa mendapatkan informasi seperti yang kalian dapat. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ritsa Education.